Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, saya jembreng kartunya. Dan kita akan memulai berdoa. Kita mulai membacakan kartu tarotnya ya. Tadi sudah berdoa dan sekarang dimulai dengan bintang Aquarius. Coba kita lihat. 10 koin yang berjatuhan dari langit. Simbol ada kebaikan, ada kerejekian, ada kemudahan, ada kedamaian, ada ketentraman yang merambat di dalam kehidupan Anda dan berharap semoga menjadi kenyataan. Sesuatu yang akan menuntun Anda dalam kehidupan yang damai, tentram, bahagia, dan sejahtera. Jadi hari ini lakukan apapun yang terbaik di setiap waktu yang dilewati. Setiap menit, setiap jamnya itu digunakan sebaik mungkin memaksimalkan apa yang akan Anda lakukan di hari ini untuk hasil yang makin meningkatkan kualitas hidup Anda ya. Dan untuk yang berpasangan, menyirami kehidupan Anda dengan perhatian, cinta, dan kasih sayang kepada orang yang dicintai, kepada pasangan yang selalu mendampingi, akan membawa banyak keberkahan, akan membawa banyak ketentraman baik lahir maupun batin. Jadi jangan pernah putus untuk mengatakan sesuatu yang baik, menyampaikan sesuatu yang membuat pasangan bahagia, yang membuat dia merasa damai bersama Anda ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini sedang terpusat untuk mengerahkan daya, potensi, kemampuan diri untuk menghasilkan sesuatu yang mempunyai nilai secara finansial, mudah-mudahan ini bisa terfokus dengan hasil yang luar biasa ya. Dan damaikan pikiran perasaan Anda, jangan sampai galau gara-gara sesuatu yang gak penting gitu ya. Jadi Anda harus fokus kalau sekarang lagi ingin meningkatkan income, ingin meningkatkan kualitas pergaulan ya, meluaskan networkingnya boleh ya. Tapi saat ini yang sedang melakukan pendekatan, sepertinya ada sinyal positif di mana perhatian Anda mendapatkan respon. Setidaknya dia mau diajak ngobrol, diajak chat gitu ya, diajak diskusi. Nah selanjutnya harus ada strategi supaya bisa makin dekat ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Raja Piala, elemen air terkait dengan perasaan. Ada sesuatu yang memang harus dijalankan dengan hati-hati, pelan-pelan. Tapi di sini memang menunjukkan bahwa Anda orang yang sangat sensitif ya. Jadi jangan baperan. Kalau ada sesuatu belum tentu buat Anda, sesuatu yang disampaikan mungkin terdengarnya nggak enak, itu jangan sampai dibawa ke perasaan. Nanti yang ada seharian bad mood ya. Tapi yang ada adalah pikirkan bagaimana menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda, memberikan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekeliling Anda, menjadikan inspirasi ya, diri Anda menjadi inspirasi dengan sikap, perkataan, perbuatan yang membuat orang menjadi lebih bersemangat hidupnya, dan tentunya itu menginfluence positif untuk diri kita sendiri untuk makin terus melakukan segala sesuatu yang membawa manfaat gitu ya. Mudah-mudahan apapun kesibukan, kegiatan, pekerjaan, urusan yang sedang dilakukan memposisikan Anda dalam situasi yang terbaik. Untuk yang berpasangan, mungkin harus lebih hati-hati bersikap, berkata, berbuat, dan melakukan sesuatu supaya tidak mengganggu stabilitas hubungan yang menuju kepada arah hubungan yang makin damai, makin tentram. Hati-hati dalam melakukan sesuatu yang harusnya sama-sama
disetujui bersama gitu ya. Jadi mau kemana harus ada kesepakatan, mau melakukan apa sudah didiskusikan, sehingga pasangan Anda selalu merasa dihargai karena selalu diminta pertimbangannya dan melakukannya pasti atas berdasarkan persetujuan bersama. Dan ini akan meningkatkan kekompakan dan juga kualitas hubungan ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini sedang meniti karir, sedang meniti bisnis atau usaha, harus hati-hati. Jangan mudah terbujuk rayu yang ada nanti kerugian yang harus ditanggung ya. Harus pelan, sabar, sampai Anda yakin sesuatu yang Anda jalani ini adalah jalan yang terbaik ya. Dan buat yang sekarang ini lagi, kalau yang tadi kan lagi nggak punya siapa-siapa, lagi nggak deketin siapa-siapa, ya apalagi kalau bukan mengalihkan perhatian dan pikirannya kepada karir atau usaha atau bisnis gitu. Terus gimana sama yang lagi fokus, lagi penjajakan Mbak Endang? Nah, harus bisa memposisikan diri Anda itu punya rasa simpati, empati, sehingga apa yang Anda katakan kalau Anda berada di posisi dia, oh pasti senang nih. Kalau Anda mengungkapkan sesuatu, oh pasti dia bisa merasa nyaman, karena kalau orang lain begitu ke saya juga nyaman. Nah, harus ada timbang rasa seperti itu supaya tidak terkesan pendekatannya itu terlalu membombardir gitu, terlalu agresif. Itu akan membuat orang lain juga nggak nyaman. Jangan sampai hal itu yang dilakukan ya. Dan mudah-mudahan kalau sedang proses pendekatan, prosesnya lancar dan sukses ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries, The High Priestess. Ini pesan spiritualnya kuat sekali. Aries diminta sabar, tenang, mencoba menerjemahkan sesuatu yang mungkin saat ini dinanti-nanti tapi belum kunjung juga ada kabarnya, belum terlihat hasilnya. Sabar, teruslah berikhtiar, teruslah berjuang. Setidaknya situasi kondisi sudah bisa terkendali, sudah bisa running gitu ya, kegiatannya bisa berjalan lagi, komunikasinya lancar lagi, kerjasamanya berlangsung lagi, dan ini harus di-maintain dengan baik, dengan usaha sungguh-sungguh dan tentu diiringi doa supaya apapun yang dilakukan menuju kepada arah kesuksesan ya. Dan untuk yang berpasangan, selalu ingat ikrar suci dari cinta yang Anda tautkan berdua. Ini pasti tujuannya adalah untuk memberi kebahagiaan dong, bukan untuk menciptakan pertengkaran. Jadi berusahalah untuk terus menjaga kestabilan hubungan, kestabilan perasaan Anda dengan pasangan, kestabilan komunikasi, sehingga semakin hari hubungan yang dibina semakin kokoh dan kuat cintanya ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini yang terpikir adalah kayaknya males ya pacaran, kalau langsung cari calon pendamping hidup gimana ya? Nah, itu justru positif ya. Jadi tidak membuang waktu dengan percuma. Jadi kalau melakukan pendekatan, kalau melakukan penjajakan, yang dipikirkan adalah menemukan sosok yang secara kualitas ya, dan Anda merasa menemukan seseorang yang qualified adalah calon pendamping hidup, bukan cuma sebatas calon pacar atau mengarah kepada hubungan yang gak jelas. Jangan, harus fokus ya. Seperti di sini The High Priestess, perempuan suci, pendeta wanita, pasti pikirannya adalah mengarah kepada kehidupan yang secara bertahap itu makin meningkat. Nah, sebagai seorang lajang yang berpikir ingin mendapatkan sosok yang bisa dicintai, pasti mengarah kepada satu ikatan yang long lasting ya, bersama tapi selamanya, bukan hit and run gitu ya, nemplok pergi, jangan sampai ya. Harus benar-benar diniatkan untuk bisa menemukan sang tambatan hati. Nah, kalau yang lagi nggak ada siapapun, mungkin meningkatkan kualitas diri dengan memperbaiki penampilan, meluaskan wawasan pengetahuan kehidupan. Ini akan menjadi basic yang sangat kuat sekali ketika Anda bertemu dengan seseorang yang punya kualitas, yang punya sesuatu yang wow gitu. Anda nggak akan minder karena mampu mengimbangi yang dibicarakan, yang dihadirkan, yang dipaparkan. Anda bisa dengan luasnya mengikuti alur pembicaraan, jadi nggak terkesan
kudet ya, kurang update gitu. Tapi justru malah selalu satu langkah terdepan gitu ya. Jadi akan menimbulkan impresi yang positif, kesan yang dalam yang positif, dan membuat berpikir gini, duh, ini pinter amat, seneng deh ngobrol sama dia. Jadi terus pengen ngobrol, lama-lama kangen banget gitu ya. Itu biasanya perjalanan pendekatannya sukses ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus. Strength, kekuatan. Unsur yang begitu kuat, spiritual yang begitu besar meliputi kehidupan Taurus adalah kesadaran bahwa hidup itu harus dilakoni dengan tekad, tanggung jawab yang besar, kesadaran yang besar bahwa setiap waktu yang digunakan jangan sampai lewat begitu saja, tapi diisi dengan hal-hal yang membuat semangat, membuat bergairah, membuat sukacita ya, dan mudah-mudahan ini akan menciptakan hal-hal baru yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya dan membawa pencerahan dan perubahan yang signifikan dalam hidup Anda khususnya di hari ini ya. Dan ini membawa gambaran bahwa Anda selalu di posisi manapun di setiap event apapun Anda justru membimbing, mengarahkan, menuangkan ide-ide cemerlang ya. Dan buat yang berpasangan, jika merasa bahwa Anda dan pasangan mampu melewati dan mengarungi segala hal dalam kehidupan bersama, ini akan membuat Anda rasanya itu Anda itu pasangan yang betul-betul cocok. Anda ibaratnya sendal yang kanan, dia sendal yang kiri, jadi harus berpasangan gitu ya. Dan apa yang dia pikirkan Anda pun merasakan, apa yang dia inginkan Anda pun juga ingin menyediakan. Nah itu adalah gambaran dimana kalau kita tuh seiring sejalan, seias kata, seide sepemikiran. Nah itu yang harus terus ditingkatkan kualitasnya. Semoga cinta yang terpaut antara Anda dengan orang yang Anda sayangi ini adalah sebuah kekuatan untuk bisa menjalani dan mengarungi kehidupan seberat apapun juga ya. Dan buat yang lajang, Anda memiliki kepribadian yang kuat, keyakinan yang besar bahwa sebagai seorang lajang harus mampu menggunakan waktu dalam hidup sebaik-baiknya. Kalau bekerja, jadilah sosok yang memberikan semangat, inspirasi bagi orang-orang yang berhubungan dengan pekerjaan Anda dan melihat bahwa Anda berproses ke arah yang makin meningkat dan membawa banyak keberkahan dan kebaikan gitu. Jadi kalau ada kehadiran Anda, orang tuh kayak merasa ketolong, merasa jadi lebih ringan bebannya gitu. Ada kan orang kalau kerja tuh kayaknya ada yang bisa dibantu karena dia udah selesai duluan. Nah inilah yang harus bisa ditingkatkan diri Anda dalam posisi aktif dalam kegiatan pekerjaan, usaha atau bisnis. Tapi buat yang sedang melakukan penjajakan, yakinlah dengan intuisi yang Anda gunakan, Anda bisa merasakan getar-getar cinta, frekuensi yang kuat yang membuat Anda bisa menemukan soulmate yang Anda cari selama ini. Jadi bersabar dalam meniti dan menjajaki sosok yang Anda rasakan memiliki setruman yang kuat ya. Oke, yang berikutnya adalah Gemini. 5 koin. Gemini sedang pusing urusan uang, sedang pusing urusan pekerjaan, sedang dibebani persoalan yang terkait dengan urusan keluarga, juga urusan kerjaan, tapi nggak jauh dari urusan finansial. Wah, mudah-mudahan berhasil melewatinya, menyelesaikannya, melampauinya, karena ini 5 koin, 2 orang yang dalam kondisi kayak orang susah gitu ya, bajunya compang-camping, mungkin beban yang begitu luar biasa digambarkannya seperti ini sedang keluar dari masalah. Jadi bukan lagi ada masalah, tapi sudah berhasil mencari solusi, way out-nya gitu ya, untuk bisa menuntaskan masalah-masalahnya satu persatu, diurai. Biasanya orang yang cerdas dalam menghadapi kondisi apapun dalam hidup, dia mengurai satu persatu dengan skala prioritas. Ini saya sanggup dahulukan, yang ini belakangan akan menyusul karena sudah kuat mampu mengatasi yang pertama, yang kedua jauh lebih ringan, yang ketiga jauh lebih mudah, yang kelima yang keempat tinggal lewat, yang kelima tinggal ting gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Ini adalah berdasarkan kekuatan pikiran, perasaan dan pengalaman yang dilalui dalam kehidupan,
sehingga ketika menghadapi persoalan yang mirip-mirip gitu ya, sudah mulai tahu bagaimana strategi penyelesaian masalah yang ada. Begitupun dengan Anda, mudah-mudahan semua masalah, beban, pikiran bisa teratasi dengan baik. Kalau hari ini merasa capek gitu ya, lelah banget karena begitu banyak urusan yang harus diselesaikan, harus ambil waktu sedikit aja Anda istirahat, kemudian merefresh pikiran dan perasaan Anda dengan membayangkan sesuatu yang indah, yang tenang, yang sejuk, sehingga begitu Anda merasa cukup waktu istirahatnya, Anda berada dalam posisi yang jauh lebih prima, lebih fit gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa mengatasi semua tugas-tugas yang ada di hari ini dengan baik. Kemudian untuk yang berpasangan, kalau ada sesuatu masalah yang terkait dengan urusan uang gitu ya, finansial, beban-beban yang lagi dipersiapkan, begitu banyak urusan yang harus dituntaskan ini, diselesaikan ini, dihadapi yang ini, Anda harus bisa diskusikan dengan pasangan yang paling orang yang paling dekat dengan Anda, orang yang paling mengerti bagaimana perasaan Anda, dan misalnya kekalutan, dia akan mengerti apa yang Anda kalutkan. Siapa tahu dengan cara seperti itu justru dua kepala yang menyelesaikan jauh lebih ringan dan malah akan mudah terselesaikan masalahnya. Jangan disimpan sendiri ya, sampaikan, ceritakan, uraikan. Nah, ini ibaratnya jadi beban berdua, bukan Anda sendiri. Dicoba dan mudah-mudahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Tapi kalau yang menjadi masalah adalah pikiran dan perasaan Anda sendiri, jangan sampai ini membuat pikiran Anda kusut, kemudian jadi banyak tengkar gitu ya. Hindarkan dan pahami bahwa suasana yang damai dan tenang justru lebih mampu mengurai setiap ada PR, persoalan gitu ya. Jauh lebih jitu, lebih ringkas menghadapinya dan nggak bertele-tele, dan Anda dengan pasangan bisa cepat switch on off-nya sehingga tidak mengganggu keharmonisan dan kemesraan hubungan. Untuk yang lajang, kalau saat ini lagi nggak mau mikirin Mbak Endang, lagi banyak urusan masalah keluarga yang harus dibantu diselesaikan, dan juga urusan pekerjaan yang rumit sekali, yang menuntut fokus dan konsentrasi saya, nah berarti Anda yang harus bisa mengendalikan diri untuk bagaimana bisa fokus dan menyelesaikan setiap persoalan dengan penuh tanggung jawab ya. Oke, dan buat yang lagi pendekatan terus ada beban, ada kendala karena perbedaan, misalnya perbedaan agama, Mbak, penjajakan, ya udah jadikan sahabat, jangan dipaksakan harus jadi atau harus menjadikan dia orang yang pasti akan menjadi pasangan. Nah, itu memaksakan diri, jangan ya. Atau sekarang ini long distance, sehingga maksudnya pendekatannya tuh jarak jauh, sehingga untuk komunikasi aja susah banget, memang mana waktunya beda, dia malam, saya pagi gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau memang memungkinkan Anda sanggup memaintain hubungan seperti itu, ya maintain lah dengan baik. Tapi kalau nggak sanggup, jadikan dia teman atau sahabat yang tidak menimbulkan rasa sakit hati atau terluka karena sikap Anda ya. Yang berikutnya, Cancer. 8 tongkat, elemen api terkait dengan semangat. Hari ini seperti bergegas untuk mengerjakan sesuatu yang terkait dengan beban tanggung jawab Anda. Yang mau diapain aja tetap aja kembalinya ke Anda. Mau ditolak juga emang harus diselesaikan kerjaannya. Mau ditinggalin tetap aja jadi tambah numpuk, kembali lagi ke Anda ya. Yang penting adalah kerjakan dengan plan, atur dengan skala kecepatan kerja Anda yang Anda mampu yang mana, selesaikan, nanti baru Anda punya ruang lagi untuk bisa mengerjakan yang lain. Dengan sistem seperti ini, satu persatu akan selesai tanpa ada keluhan ya. Dan yang terpenting adalah nggak boleh tergesa-gesa. Semua harus direncanakan dulu. Anda persiapan yang matang itu yang akan mempermudah dalam pengerjaan setiap tugas yang diberikan kepada Anda ya. Dan buat yang berpasangan, seperti apapun kegiatan Anda, usaha Anda, pekerjaan-pekerjaan yang numpuk, tetap yang bisa menyemangati adalah rasa cinta, gairah cinta, kasih sayang, hubungan cinta asmara yang membuat Anda terus terhubung perasaannya dengan dia, dan itu yang membuat Anda bersemangat dalam menjalani setiap waktu dalam kehidupan, karena punya orang yang disayangi, punya orang yang dicintai, memotivasi setiap langkah Anda.
Jadi jaga terus komunikasinya supaya tetap mesra ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini makin kencang gitu ya, komunikasi penjajakan dengan seseorang, jaga terus ya kestabilan komunikasinya dan arahkan kepada pembahasan yang menyenangkan yang akan membuat dia makin nambah ngobrolnya sampai di titik dimana dia nggak bisa lagi jauh dengan Anda. Nah itu biasanya mengarah pada jadian. Tapi buat yang sekarang lagi sibuk-sibuk dengan urusan kehidupan, apapun yang sedang menjadi tanggung jawab Anda, mudah-mudahan Anda bisa fokus dan yakinlah kalau sudah waktunya akan ketemu juga kok jodohnya ya. Mungkin sekarang yang diminta adalah memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di keluarga, orang tua, kakak, adik, dan urusan-urusan yang lain yang mungkin membutuhkan kehadiran Anda, keterlibatan Anda, dan ini akan mengurai persoalan yang ada di dalam kehidupan Anda dan orang tua atau keluarga. Giliran Leo, sekarang kita lihat untuk peruntungan hari ini Kesatria Tongkat. Semangat ya hari ini, menyemangati segala aktivitas Anda dan sepertinya bersiap-siap ada penugasan untuk ke satu tempat, ke satu lokasi, menemui seseorang, meeting, membahas sesuatu yang terkait dengan perkembangan dari apa yang Anda kerjakan, atau perencanaan dari satu kontrak baru, atau mungkin ada hal-hal yang memang dibahas untuk pengembangan dari apa yang sudah dilakukan selama ini. Apapun itu, semangat dan yakinlah jika Anda melakukannya sungguh-sungguh, itu akan membawa pada satu keberhasilan yang luar biasa. Dan untuk yang berpasangan, asmara berpasangan, selalu membayangkan bahwa dia adalah bagian dari keberhasilan dan kesuksesan hidup Anda karena cinta. Kalau dirawat, dijaga, ini akan membawa satu influence positif yang besar sekali dan menyemangati langkah hidup Anda. Semoga saja cinta itu terus dikembangkan, ditumbuhkan, dan menyemangati hidup Anda, sehingga segala hal yang Anda lakukan ingin untuk membuat dia bahagia dan membuat dia bersemangat dalam melakukan apapun dalam hidupnya. Dan Anda berharap semua yang dilakukan itu akan membuat dia merasa bahagia telah menjadikan Anda seseorang yang spesial dalam hidupnya ya. Dan untuk yang lajang, Kesatria Tongkat menggambarkan sosok lajang yang sedang aktif, makin banyak kesibukan sebagai sosok yang ingin menambah pengalaman, ingin menambah wawasan, ingin meluaskan pergaulan, dan ingin menjemput peluang-peluang yang bisa mengantarkan pada kesuksesan demi kesuksesan. Ini yang belum ada siapapun yang lagi sibuk menata kehidupannya, mengurus peningkatan pribadinya, mungkin studinya yang ingin dilanjutkan lagi gitu ya. Tetap semangat. Dan buat yang dalam proses melakukan penjajakan, kayaknya mulai berhitung, wah capek juga ya, harus sering nemuin, harus sering diskusi, harus sering membahas. Tapi kalau dilakukan dengan semangat, nggak ada tuh istilah capek. Yang ada membuat Anda makin bergairah untuk bisa tampil setiap harinya, makin menarik, makin menawan, sehingga bisa membuat seseorang yang sedang Anda dekati merasa terkesan ya. Mudah-mudahan sukses pendekatannya. Oke, yang berikutnya adalah Virgo. As Tongkat, elemen api. Tadi Kesatria Tongkat, ini As Tongkat. Semangat, energi, gairah, dan harapan bahwa kemenangan di tangan akan membuat Anda makin berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam kegiatan pekerjaan, usaha, bisnis, komunitas yang sedang Anda arahkan untuk terus berkembang dengan baik. Ini akan membuat Anda makin bersemangat untuk memikirkan bagaimana mengeksplor apapun yang bisa menjadikan itu nilai plus dari setiap yang Anda lakukan ya. Mudah-mudahan hari ini ada banyak keberkahan, kesempatan untuk menjalankan apa yang menjadi amanah dalam hidup Anda, menghasilkan satu kesuksesan ya. Seperti As Tongkat, tangannya bercahaya, dari balik awan keluar tangan, megang tongkat, tongkatnya penuh dengan cabang-cabang atau tunas-tunas yang tumbuh, dan di bawahnya ada hamparan gunung dan seperti warna kuning gitu ya, keemasan, menggambarkan bahwa
Jika Anda mampu mengemban amanah atau apapun yang dipercayakan pada Anda, ini akan membawa kesuburan, kemakmuran, keberhasilan, dan kesuksesan. Untuk yang berpasangan, pastikan dia merasa betul-betul diperhatikan, merasa dicintai, merasa disayangi. Jangan sampai Anda membiarkan dia merasa sendirian, tidak mendapatkan perhatian atau cinta dari Anda. Jangan sampai ya. Tunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh ingin selalu membuat dia bahagia dan merasa tentram bersama Anda. Untuk yang lajang, kalau saat ini sebagai lajang belum ada siapapun sedang mendapatkan kepercayaan atas tugas dan pekerjaan yang besar gitu ya, Anda harus tunjukkan bahwa Anda mampu, Anda bertanggung jawab, Anda bersemangat dalam setiap hal yang dipercayakan ya. Dan untuk yang lajang yang sudah mulai melakukan penjajakan, kalau tadi kan yang belum ya, yang belum ada siapapun, yang masih sorangan wae gitu ya. Kalau ini yang sudah melakukan pendekatan, jika diberikan peluang atau jalan untuk dekat dengan seseorang, gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai memberikan kesan negatif atau kesan yang mengecewakan karena sikap, perkataan, atau pikiran-pikiran Anda yang menjadi uraian kata yang membuat dia tidak nyaman. Hindarkan ya. Bahas segala sesuatu yang memberi respon positif bagi lawan bicara, yaitu seseorang yang sedang ingin Anda tundukkan hatinya ya. Mudah-mudahan sukses pendekatannya. Dan yang berikutnya adalah Libra. Libra, King of Pentacles, sosok yang sedang diinginkan, diharapkan, dibutuhkan gitu ya, karena potensi besar yang ada di dalam diri Raja Koin ini, yaitu Anda sebagai Libra harus terus berupaya untuk bisa menunjukkan seperti apa yang disangkakan orang-orang bahwa Anda itu orang yang luar biasa. Kalau sudah kerja, memberikan respon positif dari apa yang dikerjakan. Kalau sedang menyelesaikan satu tugas, menyelesaikannya dengan penuh semangat, dan setiap mengerjakan sesuatu Anda punya target besar, sehingga ketika sukses, semua yang ada di sekeliling Anda terbawa merasakan kesuksesan tersebut ya. Dan mudah-mudahan hari ini suasananya ayem tentrem, kata orang Jawa bilang, bahagia dan damai, adem, tentram hatinya ya. Dan buat yang berpasangan, ini adalah bentuk dari sikap dewasa, tanggung jawab, mengerti kebutuhan akan satu hubungan, yaitu perhatian, cinta, dan kasih sayang yang Anda curahkan untuk orang yang disayangi. Dan ini harus terus dipertahankan ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini belum punya siapapun, tapi Anda lagi sibuk dengan segala hal, organisasi, pekerjaan, atau usaha, atau bisnis, Anda harus fokus dan tunjukkan bahwa Anda memang layak menjadi seseorang yang diandalkan ya. Jadi semangat aja, nanti kalau sudah waktunya datang, akan datang juga kok jodohnya ya. Tapi buat yang sedang melakukan penjajakan, jangan terkecoh dengan banyaknya orang yang mendekat atau seperti ingin mengakrabkan diri. Padahal Anda sedang fokus dengan seseorang yang memiliki frekuensi tarikan hati yang sama, dan harus fokus. Ini adalah godaan atau gangguan. Jadi tetap menjajaki, tetap mencoba memahami, kemudian mengukur gitu ya. Anda merasa mungkinkah berjalan dengan dia, kalau menjadikan dia seseorang dalam hidup Anda spesial gitu ya, menjadi pendamping hidup, repotin nggak ya? Nyusahin nggak ya? Mau mengerti nggak ya kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan bersama nanti gitu. Jadi Anda harus pikirkan. Jadi sesuatu yang akan Anda putuskan itu karena jangkauannya masa depan. Jadi jangan gegabah ya. Oke. Yang berikutnya adalah Scorpio. Kita lihat Scorpio. 9 koin, elemen tanah, ketenangan, kedamaian, sesuatu yang syahdu yang sedang dirasakan oleh Scorpio. Lagi nggak mau diganggu, lagi mau fokus dengan yang dikerjakan, lagi fokus dengan apa yang diyakini akan meningkatkan kualitas pekerjaan, kehidupan, pergaulan, sehingga Anda ingin melakukannya tanpa gembar-gembor, tanpa berisik gitu ya, sehingga semua yang dikerjakan menuju kepada kualitas kehidupan Anda.
Buat yang berpasangan, kalau saat ini Anda sedang ingin membahagiakan dia, tidak ingin ada pertengkaran, tidak ingin ada salah paham, meningkatkan kualitas kedekatan, kualitas komunikasi, kualitas dari pembahasan menuju kepada masa depan yang sejahtera, itu harus sabar ya, harus tenang, jangan berisik, karena kalau membahas sesuatu gaduh dia juga males gitu ya. Dan ini sih gambarannya perempuan dewasa yang bicara dengan burung gitu ya. Jadi ini seseorang yang punya nilai spiritual yang bagus, kemudian punya nilai materi kehidupan yang cukup memadai, membawa kehidupan yang tenang dan tentram, dan tahu bagaimana menggunakan kesempatan dalam hidup untuk mengerjakan A, B, C, D yang memberi manfaat besar ya. Dan dalam posisi hubungan dengan pasangan, Anda juga harus tahu bahwa kadangkala hanya berdua tenang tanpa banyak bicara membuat pasangan merasa damai, tentram, dan cukup kamu untukku gitu ya, cuit-cuit cuit-cuit kalau orang bilang ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini lagi nggak mau punya hubungan apapun, belum bisa membuka hati, saya lagi mau fokus sama usaha saya, pekerjaan saya, bisnis saya, aktivitas saya, nggak apa-apa, yang penting happy itu ya, yang penting Anda bahagia mengerjakan segala sesuatu untuk mengisi waktu dalam kehidupan Anda. Tapi buat yang sedang melakukan pendekatan, sepertinya Anda harus berani dan percaya diri untuk menunjukkan potensi terbesar dalam diri Anda, segala hal yang positif dalam kehidupan Anda, supaya orang yang dekat dengan Anda tidak seperti tebak-tebak buah manggis. Baik nggak ya? Apa sih yang dia bisa? Apa yang ada dalam hidup dia gitu. Jadi pengantarnya itu harus bisa Anda paparkan dengan halus, tersamar, sebetulnya sedang menjelaskan biografi secara samar, sehingga dia merasa oh oke, gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius. Justice, keseimbangan, dituntut keseimbangan, kepekaan, sebab akibat dari setiap yang Anda kerjakan. Jangan gerasa-gerusu, jangan gedebak-gedebuk, karena sangat rentan dengan hal-hal yang bisa menggagalkan kegiatan Anda, aktivitas Anda, dan membuat Anda jadi bermasalah, misalnya mengalami kerugian, misalnya mengalami komplain dari orang yang menggunakan hasil dari pekerjaan atau jasa Anda. Jangan sampai itu terjadi ya. Dan hindarkan gesekan-gesekan, konflik, atau hal-hal yang bisa menimbulkan pertengkaran atau ketidaknyamanan dari pihak ketiga atas sesuatu yang tadinya berinteraksi dengan Anda. Jadi kalem aja, jangan terpancing emosi, jangan mau ikut dalam hal-hal yang menimbulkan gesekan-gesekan keras, karena bisa menimbulkan pertengkaran, persoalan, permasalahan yang terseret ke ranah hukum ya. Tapi di sini justice-nya sebetulnya keseimbangan, hukum sebab akibat dalam kehidupan. Di sini hakim sebagai orang yang memutuskan sesuatu dengan adil. Kalau dikaitkan dengan kehidupan, Anda yang harus bisa bersikap adil terhadap kehidupan Anda sendiri, terkait juga dengan misalnya physically. Anda capek kerja ya, jangan diporsir. Namanya Anda menzolimi tubuh. Nanti kalau Anda sudah tidak menjaga keseimbangan dari kestabilan kesehatan, yang ada ambruk ya, karena tidak seimbang. Itu juga yang harus dijaga. Kalau terkait keuangan, Anda juga harus hemat. Jangan jor-joran, yang ada nggak seimbang, timpang, ambruk ya, kolaps. Kalau bisnis tuh jadi ambruk, rugi karena kebanyakan pengeluaran daripada pemasukan. Begitu juga kalau hidup kita, lebih banyak pengeluaran tanpa mempertimbangkan berapa sih budget yang kita punya gitu ya. Inilah hidup itu yang harus betul-betul dipikirkan sebab akibatnya, baik buruknya, untung ruginya, sehingga dalam langkah kita perhitungannya matang sekali ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada persoalan dalam hubungan, jangan mengambil sikap atau keputusan tergesa-gesa. Misalnya Anda marah, terus marahnya itu terlalu frontal. Kalau pasangan Anda sakit hati, dampaknya akan membuat dia nggak nyaman gitu, merasa Anda menganggap dia tidak berharga, Anda seperti tidak respect gitu ya. Marahlah dengan cara dewasa.
protes-proteslah dengan cara orang dewasa juga. Jangan kayak tadi saya dapat konsultasi dari seorang klien, bingung dia setiap pasangannya ini kalau marah mengancamnya itu, aku banting nih TV gitu, aku banting nih kipas angin, sampai akhirnya yang dibanting rice cooker, dibanting kipas angin. Saya bilang, ini sebetulnya ada yang harus diperiksa, jangan-jangan ada ketidakstabilan emosi, ada mungkin kepribadian ganda, habis marah-marah kabur, kalau pulang ngancam, udah ya aku pulang tapi jangan dibahas, anggap tidak pernah ada apa-apa. Wah, jangan sampai bertemu orang yang seperti itu deh ya, jangan sampai. Mudah-mudahan hubungan Anda dalam kondisi yang baik-baik saja. Kalaupun ada persoalan, bahaslah dengan sikap orang yang sudah dewasa dan mampu bicara hati ke hati, sehingga persoalannya nggak meruncing dikit-dikit. Udah handai kita, kalau pacaran udah kita putus, kalau udah berumah tangga udah kalau kayak gini kita cerai aja. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itulah yang sebetulnya membuat seseorang sering mengalami kegagalan. Jadi belajar untuk tenang, sabar, dewasa dalam menjalin sebuah hubungan, maka langkah untuk sukses dalam menjalin cinta gitu ya, dalam membina kehidupan yang harmonis akan bisa terlaksana. Kalau buat yang lajang, kalau saat ini Anda sedang mencari keseimbangan hidup dengan berusaha menemukan jati diri Anda, dengan mencoba berusaha menjajaki peluang-peluang hidup dalam bisnis, pekerjaan, pergaulan, itu yang menjadi fokus Anda saat ini, mudah-mudahan sukses ya. Tapi kalau saat ini Anda sedang berusaha memulihkan lagi perasaan dan pikiran atas kehidupan Anda, misalnya gagal dalam percintaan, semoga keseimbangan itu sudah Anda peroleh dan Anda bisa membuka hati untuk melihat kemungkinan menjajaki seseorang yang sepertinya mulai bisa membuat hati Anda tergoda gitu ya. Karena orang kalau lagi luka batin susah sekali atau berat sekali buat move on. Kenapa? Karena lebih banyak kebayang hal-hal yang mungkin memberikan kesan yang dalam. Nah, mudah-mudahan Anda bisa mencoba melihat mana kira-kira seseorang yang bisa membawa Anda kepada kehidupan yang jauh lebih baik untuk hubungan yang betul-betul long lasting bersama selamanya ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus. 9 piala terkait dengan perasaan. Capricornus amat sangat yakin tentang sesuatu yang sedang dikerjakan, dijalani, itu akan membawa kepada kehidupan yang tercukupi, kesibukan yang menyenangkan, hasil-hasil yang memuaskan, dan seperti sudah tinggal disetel aja. Anda seperti merasa rutinitas yang menyenangkan itu yang membuat Anda yakin setiap yang dikerjakan bisa berjalan dengan lancar karena sudah hafal A sampai Z-nya. Ya, mudah-mudahan itu pula yang membuat Anda bersemangat setiap beraktivitas setiap harinya karena yang Anda kerjakan sesuatu yang Anda sukai ya. Karena kalau orang mengerjakan sesuatu yang tidak disukai setiap hari akan menambah rasa stres, tertekan, terhimpit perasaannya sehingga menimbulkan seperti di dalam badan tuh jadi kayak ada yang berontak sehingga tiba-tiba pusing, pegel, encok, nggak jelas, padahal itu hasil dari protes olah pikir kita yang membawa korsleting kayak listrik aja, yang membuat badan tuh jadi nggak seimbang. Coba bawa ke dalam diri Anda itu ketenangan, pikiran yang stabil, misalnya untuk memulihkan kestabilan atau ketenangan dalam pikiran dan perasaan, sesekali coba meditasi ya. Latihannya mudah kok, tarik nafas yang pelan. Kalau saya sih latihan seperti itu, saya anggap ini nafas terakhir saya, dibuang nafas juga buang nafas yang terakhir, dihirup lagi seperti nafas terakhir saya. Itu akan merasakan diri kita tuh tenang, damai, tentram, sehingga begitu selesai meditasi nggak usah lama-lama. Kalau lama kan biasanya belum biasa. Ada yang bisa melakukan meditasi 1 jam gitu, saya paling cepat setengah jam. Nah, kalau mau memulai itu ya 10 menit lah gitu ya, 10 menit aja kalau baru mulai itu rasanya lama sekali. Nah, itu akan membuat Anda jauh lebih rileks, seperti punya daya kekuatan yang besar sekali untuk bisa beraktivitas lagi. Iya, Jova, nanti ya, mainnya nanti ya sayang. Jova, kucing juara, memanggil-manggil ngajak main.
main sendiri dulu ya. Cat show yang putih cemerlang. Oke, dan buat yang berpasangan, kalau merasa bahwa Anda dengan dia merasa yakin melewati setiap waktu untuk bersama, bertukar pikiran, saling menyemangati, saling memberi kebahagiaan, saling memuji, ini akan membuat hubungan Anda dengan pasangan merasa cukup dengan dia, bahagia dirasakan, cukup dengan dia, sukacita ditemukan, dan itu harus dijaga dengan baik ya. Jangan sampai ada ketimpangan rasa di antara Anda berdua ya. Dan buat yang lajang, Jova, sini jangan lompat-lompat. Dan buat yang lajang, ini adalah gambaran di mana ada satu hal yang membuat lajang ini merasa begitu banyak aktivitas, belum sempat mikirin cinta-cintaan. Mbak Endang lagi seru sama kegiatannya, ngurusin orang tua, ngurusin kegiatan organisasi atau komunitas, sibuk dengan teman-teman yang satu visi satu misi, heboh pokoknya, iya deh. Tapi buat yang sedang melakukan penjajakan sepertinya punya banyak cara untuk bisa meruntuhkan hati seseorang. Menundukkan untuk bisa menaklukkan dan yakin bahwa dia memiliki rasa yang sama ya. Mudah-mudahan sukses pendekatannya. Oke, buat semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada yang kurang serak, merasa nggak ada resonansi, singkirkan saja. Tapi kalau ada yang cocok, ada yang pas, aminkan ya, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan buat yang mau konsultasi secara private, silahkan kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, bagaimana cara mekanisme konsultasinya. Dan WhatsApp-nya di 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.